Selamat pagi Bapak dosen yang kami hormati. Selamat pagi Bapak dosen pembimbing, Bapak Rohmat Winarso STMM. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Rancang bangun mesin pengering unggun terfluidisasi untuk menurunkan kadar air benih kedelai. Presentasi proposal skripsi ini akan saya sajikan dalam bentuk video dan slide atau PowerPoint. Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus tahun 2021 untuk melengkapi tugas akhir. Perkenalkan, nama saya adalah Al-Haege Anada, NIM 2019-54039, tempat tanggal lahir Pati 10 Desember 1982, dan dosen wali saya yaitu Bapak Rohmat Winarso STMM. Terima kasih Bapak sudah mengarahkan dan membimbing saya sejauh ini untuk tugas akhir yang saya tekuni ini. Sebelumnya akan saya terangkan daftar isi dari presentasi saya, slide per slide. Yang pertama yaitu cover yang tadi sudah kita lihat bersama. Slide kedua Bapak yaitu identitas mahasiswa, tadi juga sudah kita tampilkan. Slide ketiga yaitu yang ini, daftar isi. Slide keempat latar belakang. Slide kelima yaitu kajian pustaka. Slide ke-8 yaitu metodologi. Yang slide 10 yaitu gambaran mesin. Slide 11 jadwal kegiatan yang akan saya lakukan. Slide 12 yaitu daftar pustaka. Latar belakangnya berawal dari ide pengeringan biji kedelai yang saya inginkan merata per bulir kedelainya Bapak. Dan pengeringan ini tidak terpengaruh oleh cuaca, oleh musim, dan higienis. Seperti pada gambar di atas, bahwa kalau pengeringan dengan cara konvensional, yaitu dengan dijemur di bawah terik matahari, sangat erat pengaruhnya dengan cuaca, dan akan sangat dipengaruhi oleh cuaca atau musim pada saat dia menjemur benih atau biji kedelai tersebut. Apalagi pada waktu musim-musim penghujan, maka petani tidak akan dapat secara maksimal mengeringkan kedelai. Cara yang kedua biasanya adalah dengan oven pengering dengan kapasitas yang bervariasi, seperti gambar juga di atas yang di bawahnya. Dengan mesin oven memang tidak terpengaruh oleh cuaca, tapi tidak akan bisa merata karena pengaruh tumpukan kedelai tersebut saling bertumpuk dan diam keadaan statis. Jadi pada pengeringannya dia tidak akan maksimal, permukaan bulirnya juga tidak akan maksimal terlingkupi oleh panas atau terkeringkan. Maka dari itu, saya dari mahasiswa teknik mesin UMK mencoba untuk menawarkan suatu mesin yang dapat mengeringkan biji kedelai dengan secara merata dan tidak terpengaruh oleh cuaca dan musim, dan dapat dioperasikan sewaktu-waktu secara higienis dan bersih. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kebersihan dan kehigienisan menjadi suatu yang utama. Next, kajian pustaka yang saya lakukan yaitu mempelajari siklus penyiapan benih kedelai dari para petani kedelai. Dari yang saya dapat, siklus penyiapan benih kedelai yang pertama yaitu didapat petani tersebut akan memanen kedelai tersebut dalam bentuk raw atau dalam bentuk
masih basah. Dalam bentuk basah tersebut dinamakan berangkasan. Masih ada kulitnya, masih ada sebagian daun dan batangnya. Maka masuk ke poin kedua, yaitu pengeringan berangkasan, yaitu pengeringan secara kasar, biasanya di bawah terik matahari. Yang ketiga, perontokan, yaitu pada saat berangkasan tersebut sudah kering dengan taraf tertentu, dengan kadar air tertentu, maka dirontokkan, bisa dengan manual ataupun dengan mesin merontok. Poin yang keempat yaitu dikeringkan calon benih tersebut hingga mencapai 7-13% kadar airnya. Yang kelima, disortir atau sortasi, melalui tahap sortasi. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan akhir benih atau biji kedelai hingga mencapai 7-13% kadar airnya. Nah, pada tahap inilah, yang keenam inilah, kami menawarkan solusi mesin unggun terfluidisasi yang dapat mengeringkan di segala tempat dan di segala keadaan atau cuaca. Baru yang kalau sudah dikeringkan, dia akan dikemas pada tahap ketujuh, pengemasan benih, dan pada tahap terakhir yaitu penyimpanan di gudang. Dari kajian pustaka yang saya baca dan saya lakukan, benih kedelai yang sudah dikeringkan mencapai 7-13% kadar airnya tersebut akan sangat maksimal dalam proses penyimpanan dan pengemasan. Dia bisa sampai 6 bulan penyimpanan di gudang, dan dengan tingkat perkecambahan apabila ditanam itu masih bagus, dengan kualitasnya masih baik pada saat dia tanam. Pada saat 6 bulan sudah disimpan, ditanam, dia masih dapat berkecambah dengan baik. Itu dari kajian pustaka secara pertanian yang saya pelajari, yang saya dapatkan. Nanti jurnal atau bukunya akan saya sebutkan di daftar pustaka. Kajian pustaka yang kedua yaitu apa sih sebenarnya unggun terfluidisasi itu? Konsepnya seperti apa? Yaitu konsep partikel yang diunggun terfluidakan itu seperti pada gambar ini. Apabila tidak ada aliran udara, aliran fluida, seperti pada gambar, pointer. Nah, pada gambar ini dia akan diam, bulirnya akan diam, tidak ada aliran fluida, baik itu fluida gas atau fluida cairan. Jadi dia dinamakan unggun diam. Yaitu jika fluida aliran gas dinaikkan, maka tekanan menjadi drop, dan tahanan partikel-partikel ini, butiran ini juga akan meningkat tahanannya. Apabila kita beri aliran fluida, akan menjadi unggun terfluidisasi seperti gambar nomor 2 ini. Yaitu jika laju aliran fluida terus ditingkatkan, maka partikel padat-padat ini yang ada biru-birunya ini akan mulai bergerak dan terangkat sampai terjadi suspensi sempurna, atau disebut dengan terfluidisasi. Jadi secara simpelnya, secara gampangnya, padatan akan diperlakukan seperti fluida. Dia akan diperlakukan seperti fluida, seperti halnya kalau dia bukan padatan, jadi diperlakukan seperti cairan atau gas, maka dibutuhkan suatu aliran fluida yang lain. Dalam hal ini, dalam mesin ini akan kami berikan aliran fluida udara yang bertekanan dan dengan temperatur tertentu. Slide selanjutnya, kajian pustaka tentang desain mesin kolom unggun terfluidisasi bila kedelai tersebut akan dimasukkan di dalam kolom. Ada 2 jenis, dengan fluida yang dialirkan 2 arah, dari atas dan juga dari bawah. Jadi bulir kedelai akan secara
bergerak secara kontinu dan tidak beraturan. Ada juga yang hanya dihembuskan dari bawah fluidanya dengan temperatur tertentu, itu dia akan, yang semula bulir kedelainya itu statik, dia akan bergerak secara turbulen ya, dan dipanaskan sehingga mendapatkan tujuan kekeringan atau menurunkan kadar air mencapai hingga 3-13% kadar air, seperti yang telah disampaikan di slide sebelumnya. Ini bila kita proses pengeringan dengan mesin yang akan kita coba buat. Metodologi yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu studi literatur. Kita cari sumber-sumbernya, kita cari buku-bukunya atau jurnal ilmiah, bisa di internet, bisa di perpustakaan. Ada 2 yang saya pelajari, atau 3 malah. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pertanian atau dasar dari sifat-sifat kedelai tersebut. Yang kedua, kita pelajari teknik kimia, karena ternyata mesin unggun terfluidisasi ini pada dasarnya adalah di teknik kimia. Nah, perancangannya itu yang ada di kami, yaitu yang ada di kita, teknik mesin, yang akan kami coba buat untuk menaikkan produksi kedelai di Indonesia. Yang kedua, analisa kebutuhan suhu. Jadi kami belajar lagi mencari sumber-sumber berapa sih suhu yang dibutuhkan untuk dapat mengeringkan benih kedelai tersebut hingga mencapai 7-13% kadar air, sehingga mencukupi dalam hal penyimpanan atau digudangkan, dan dalam hal kualitas pada saat dia berkembang untuk ditanam kembali di tanah atau di lahan pertanian. Itu kita analisa kebutuhan suhu atau temperaturnya. Yang ketiga, kita menganalisa kebutuhan laju aliran fluida. Jadi kita setting blowernya, kecepatan fluida atau laju alirannya kita cari, dan saya cari di sumber-sumber literasi itu supaya maksimal dalam pengeringan setiap butir atau bulir kedelai tersebut. Tahap yang keempat yaitu perancangan dan perhitungan. Di tahap keempat ini, perancangan dan perhitungan, ada 5 yang kita perhatikan, kita terapkan, yaitu kita merancang diameter kolom, kita rancang dudukan blower ada di bawah, kita rancang dudukan heater juga ada di bawah, kita rancang keseluruhan rangka mesin termasuk rangka untuk panel kontrolnya, dan kita rancang panel kontrol itu sendiri. Itu metodologi yang pertama. Ada kelanjutannya di slide selanjutnya, yaitu yang tahap kelima, kita persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan kita persiapkan tentu saja dengan arahan Bapak dosen pembimbing, yaitu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan mesin yang bagus dan kualitas yang baik ya, tentunya. Yang keenam, pembuatan komponen. Per komponen kita buat satu persatu, bisa kita buat sendiri di bengkel, bisa kita subkonkan di luar. Yang ketujuh, kita rakit mesin tersebut. Bila komponen-komponen tersebut sudah jadi satu persatu, kita rakit menjadi mesin utuh. Barulah yang ke-8, kita terapkan atau aplikasikan mesin unggun terfluidisasi ini, dan kita uji mesin tersebut dengan menggunakan butir kedelai yang masih basah, sehingga kita bisa tahu hasilnya, pengeringannya bagaimana. Kalau kita sudah uji beberapa kali, kita evaluasi di tahap yang 9. Di dalam proses evaluasi ini ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, bila berhasil kita langsung ke selesai atau masuk ke poin 10. Dan apabila gagal, kita akan kembali ke poin 4, yaitu apa itu poin 4? Yaitu perancangan dan perhitungan parameter-parameter kembali. Kenapa kok bisa beda? Apakah kebutuhan
suhunya salah, atau kebutuhan laju alirannya kurang, atau perancangannya ada yang keliru, itu ada di poin 2, 3, dan 4. Jadi maaf, ini kita kembali ke poin 2, 3, dan 4. Kita analisa kembali. Barulah kalau sudah beres semua, berhasil, kita selesai dan siap diujikan atau dipresentasikan mesin tersebut. Dan ini adalah gambaran mesin pengering unggun terfluidisasi dari saya secara utuh seperti ini. Apabila nanti kita wujudkan, bentuknya akan seperti ini. Jadwal kegiatan, saya menargetkan 4 bulan untuk menyelesaikan mesin ini. Yang pertama, kegiatannya yang akan saya lakukan adalah survei harga dan material dan harga peralatan. Survei harga material dan peralatan. Itu kami targetkan cuma 2 minggu di minggu-minggu awal Agustus 2021. Karena kita menargetkan 4 bulan, berarti kita Agustus sampai November 2021. Yang kegiatan kedua yaitu perancangan mesin akan saya lakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan Agustus 2021. Yang ketiga yaitu tahap pembuatan mesin. Ini yang paling lama, kita membutuhkan 2 bulan penuh, yaitu bulan September dan Oktober 2021. Maka dari itu kita membutuhkan kurang lebih atau pastinya 8 minggu dari September minggu ke awal dan sampai Oktober minggu terakhir. Yang terakhir, setelah mesin tersebut jadi, kita lakukan pengujian dan evaluasi. Tentunya kita membutuhkan 4 minggu di bulan November 2021. Maka dari itu total 4 bulan diharapkan mesin tersebut siap diuji dan digunakan dan dapat dipresentasikan. Yang terakhir adalah daftar pustaka yang saya gunakan, Bapak, untuk merancang mesin pengering benih kedelai unggun terfluidisasi ini. Yang pertama yaitu sebuah jurnal ilmiah berjudul Penggunaan Teknologi Pengering Unggun Terfluidisasi untuk Meningkatkan Efisiensi Pengeringan Tepung Tapioka. Itu adalah jurnal dari ADR tahun 2013. Yang kedua yaitu jurnal juga yang berjudul Pengeringan Batubara Subbituminus dengan Metode Unggun Fluidisasi dari Ashari MC dan Suherman pada tahun 2015. Yang ketiga, kami menggunakan buku tahun 2000 yaitu berjudul An Analysis of Loop Seal Operation in a Circulating Fluidized Bed, yaitu buku tentang chemical engineering atau teknik kimia yang dikarang oleh Basu P dan Cheng L tahun 2000. Yang keempat, buku juga, Pak, buku lama yang relatif sudah tua ini, yang berjudul Particle Movement on Perforated Plate Distributor of Fluidized Bed tahun 1980, karangan Horio M, Kiyota H, dan Muji I. Yang kelima juga buku berjudul Fluidized Bed Combustion tahun 2004, karangan OKSN. Daftar pustaka selanjutnya yang keenam yaitu kita masuk ke jurnal, kita mempelajari jurnal tentang permeabilitas dan fluidisasi, yaitu jurnal milik Putri GA, Ermi S, dan Irham Syah, jurnal tahun 2017, Irham Syah EF ya. Yang ketujuh yaitu jurnal juga, jurnal tentang teknik pertanian. Kami mendapatkan jurnal berjudul Penyimpanan Benih Kedelai, yaitu varietas Glycine Max Elmer, itu di nama-nama varietas kedelainya, pada berbagai kadar air benih dan jenis kemasan. Ini masuk ke teknologi pertanian milik Sari N LAP 2000, jurnal tahun 2014.
Yang ke-8, buku lagi berjudul Fluidized Bed Combustor Design, Construction, and Operation, karangan Sands PF dan Wilkinson GK, tahun 1987. Yang ke-9, buku lagi yaitu Fluidized Bed System, tahun 1982, karangan Strap A. Yang terakhir yaitu buku Handbook of Fluidization and Fluid Particle System, buku tahun 2003, karangan Young WC. Itu adalah 10 daftar pustaka atau 10 sumber yang kami gunakan atau saya gunakan untuk menyelesaikan proposal dan juga nanti adalah menyelesaikan tugas akhir dan atau skripsi ini. Dan yang terakhir, sekian presentasi proposal dari saya yang berjudul Rancang Bangun Mesin Pengering Unggun Terfluidisasi untuk menurunkan kadar air benih kedelai. Kami mohon koreksi, kami mohon saran-saran perbaikan dari proposal ini dari Bapak Pembimbing, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.